Luar biasa, inilah murid-murid Syekh Nawawi dari Indonesia yang sangat alim dan memiliki karomah yang luar biasa. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hal ini juga pantas disematkan kepada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Diketahui, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama harismatik asal Banten Indonesia yang nasabnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama dan imam Masjidil Haram yang hidup antara tahun 1813 sampai 1897 Masehi, atau selisih 48 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Selama mengajar di kota suci Makkah, murid-murid Syekh Nawawi tidak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan dari segala penjuru dunia. Jasa Syekh Nawawi Al-Bantani sangat besar terhadap perkembangan Islam dan pendidikan pesantren di Indonesia. Syekh Nawawi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menentang aksi zalim para penjajah Belanda. Tidak hanya itu, Syekh Nawawi juga menurunkan bibit semangat jihad kepada para santrinya untuk menentang para penjajah yang zalim. Maka tidak heran, banyak murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi pejuang Indonesia bahkan dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Berikut beberapa murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani asal Indonesia yang sangat alim dan memiliki karomah yang luar biasa. Sosok yang pertama, yaitu Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang, Jawa Tengah. Kiai Haji Soleh Darat adalah ulama Jawa yang hidup pada tahun 1820 hingga 1903 Masehi. Semasa kecil hingga remaja, Kiai Haji Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya. Seperti ilmu nahwu, sorof, akidah, akhlak, hadits dan fikih. Setelah lepas masa remaja, Kiai Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama ternama di Jawa maupun ulama di luar negeri. Kiai Soleh Darat juga pernah menimba ilmu dan menjadi pengajar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau juga pernah berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Selepas belajar dan mengabdi di kota suci Makkah, beliau memutuskan kembali ke tanah air untuk berdakwah dan mendirikan pesantren di kota Semarang. Beberapa murid beliau yang menjadi ulama besar dan pejuang adalah Kiai Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama serta Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga pernah menjadi santri Kiai Soleh Darat juga. Kiai Haji Soleh Darat dikenal sebagai seorang yang alim, maha guru, dan memiliki akhlak yang luar biasa. Salah satu kitab karya Kiai Soleh Darat adalah kitab Tafsir Faidur Rahman. Kiai Haji Soleh Darat juga memiliki karomah yang luar biasa. Dikisahkan, bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mobil itu mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Murid Syekh Nawawi selanjutnya, adalah Syekhona Kholil Bangkalan Madura. Syekhona Kholil Bangkalan, adalah ulama Nusantara asal Madura, Jawa Timur. Beliau adalah ulama harismatik yang hidup antara tahun 1835 hingga 1925 Masehi. Dahulu, Syekh Kholil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil sewaktu kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama pada ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Kholil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi.
Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi, sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Kholil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Sewaktu di Makkah, Syekhona Kholil Bangkalan juga pernah berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara karya Syekh Kholil Bangkalan adalah kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif. Kitab ini merupakan kitab matan yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini, adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Di antara karomah luar biasa Syekh Kholil Bangkalan adalah bisa terbang ke kota suci Makkah naik kerocok. Beliau juga bisa membelah diri atau berada di banyak tempat dalam satu waktu bersamaan. Beliau juga pernah membuat kagum ulama Makkah saat debat hukum kepiting dan rajungan, di mana Mbah Kholil bisa mengeluarkan kepiting dan rajungan yang masih segar dalam waktu sekejap saja. Beliau juga bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dan menaklukkan pencuri timun. Murid Syekh Nawawi selanjutnya, adalah Hadrotah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama karismatik Indonesia yang hidup antara tahun 1871 sampai 1947 Masehi. Beliau dikenal juga sebagai murid Syekh Kholil Bangkalan dan Mbah Soleh Darat Semarang. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai pejuang dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan pendiri ormas Islam terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama. Semenjak masih anak-anak, Kiai Hasyim dikenal cerdas dan rajin belajar. Mula-mula beliau belajar agama di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Otaknya yang cerdas menyebabkan ia lebih mudah menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau juga banyak menimba ilmu kepada kiai dan ulama terkemuka di beberapa wilayah di Tanah Jawa. Tidak puas hanya di Tanah Jawa, beliau lalu melanjutkan studi di Tanah Suci Makkah. Pada tahun 1892, Kiai Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah, bahkan beliau bermukim di Makkah selama bertahun-tahun dan berguru kepada ulama-ulama Makkah yang termasyhur pada saat itu, seperti Syekh Muhammad Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfuz At-Tarmisi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan masih banyak lainnya. Kiai Hasyim adalah murid kesayangan Syekh Mahfuz, sehingga beliau juga dikenal sebagai ahli hadits dan memperoleh ijazah sebagai pengajar Sahih Bukhari. Kiai Hasyim juga banyak menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam dan hafal kitab-kitab babon hadits dari Kutubus Sittah yang meliputi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Turmuzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Beberapa kitab karya beliau diantaranya adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursaliin, kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim fi ma yahtaju ilai al-muta'alim fi ahwali ta'alumihi wa matalimihi, kitab At-Tibyan, dan lain sebagainya. Di antara beberapa karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah bisa mengetahui isi hati orang. Beliau juga bisa mengetahui mana orang yang berbohong dan yang jujur. Beliau juga pernah bertemu dan menggendong Nabi Khidir alaihi salam. Dan masih banyak karomah lainnya. Selain data di atas, masih ada banyak murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani lainnya yang berasal dari Indonesia dan luar negeri. Di antaranya adalah Syekh Arsyad Tawil Sulawesi Utara, Syekh Muhammad Zainuddin Nusa Tenggara Barat, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Patani Thailand, Syekh Abu Faid Abdus Sattar Delhi India, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah Sumatera Barat, Kiai Haji Tahir Jamaluddin Singapura, Kiai Haji Dawud Perak Malaysia, dan masih banyak lagi murid-murid terkemuka lainnya.